Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga pada sore yang berkah ini insyaallah kita diberikan hidayah kemudahan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama yakni berupa bahasa Arab. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah, kaifa halukum? Ya, alhamdulillah ana bi khairin. Jawab ya sama-sama. Kaifa halukum? Baik, kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembelajaran kita ini sebagai pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa naqulu ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, hari ini merupakan pembukaan pembelajaran program Al-Kalam Kids. Ustaz ingin berbicara terlebih dahulu tentang pentingnya menuntut ilmu, ya, senangnya menuntut ilmu. Adik-adik, coba Ustaz ingin tahu kenapa sih belajar bahasa Arab? Ada yang mau menyampaikan, Ustaz saya ingin belajar bahasa Arab itu karena ya disuruh ayah bunda. Ya, boleh katakan, atau saya suka bahasa Arab Ustaz karena memang bahasa Arab ini bahasa Al-Quran dan hadis. Ya. Coba Ustaz ingin yang berani angkat tangan, coba. Kenapa ingin memperdalam belajar bahasa Arab? Coba, tadi Kak Maja angkat tangan, silakan Kak Maja. Soalnya nanti itu aku ya mau belajar bahasa Arab kayak Kak. Oh ya, seperti Kak Safia ingin jago bahasa Arab juga ya. Oke, yang lain satu lagi. Kenapa adik-adik ingin belajar bahasa Arab? Coba Kak Kais, sampaikan dong kenapa sih ingin belajar bahasa Arab? Bahasa Arab adalah bahasa surga. Oh, bahasa Arab adalah bahasa surga. Betul sekali adik-adik ya. Nanti kelak di surga itu dalam sebuah hadis dikatakan itu kita akan setinggi Nabi Adam, ya, setinggi Nabi Adam 60 hasta. Dan mudanya itu seperti Nabi Isa, kisaran usia 25 tahun. Nah, dan bahasanya itu seperti bahasanya Rasulullah SAW. Nah, ada yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud bahasa Rasulullah ini adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita sedang berlatih bagaimana mempersiapkan diri kelak masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, betul sekali adik-adik sekalian. Tadi Kak Kais juga, ini kakaknya ini insya Allah sedang belajar di Mesir ya Kak Kais ya. Insya Allah ini juga meneruskan belajar juga di Mesir insya Allah ya. Nah, adik-adik harus punya cita-cita yang tinggi untuk bisa belajar ke luar negeri nanti di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, kenapa sih kita harus menuntut ilmu semenjak kecil? Ya, karena adik-adik menuntut ilmu semenjak kecil itu ulama mengibaratkan seperti halnya kita mengukir di atas batu. Ya. Tahu batu kalau kita ukir sekali tergoreskan membentuk sebuah gambar itu akan susah hilangnya. Entah itu hujan, panas, akan selamanya
akan ada selalu ukirannya, ya, tidak mudah hilang, ya. Makanya at-ta'allumu inda sigori kan naqshi 'alal hajar. Maka kalau adik-adik ini belajar ilmu agama sejak dini, itu seperti kita sekarang ini sedang mengukir di atas batu. Nanti sekali tergores belajar bahasa Arab bersama Ustaz Nurianto, bersama Al-Kalam, nanti selamanya ketika dewasa, oh ya, saya masih ingat ketika itu saya diajari sama Ustaz Nurianto, ya, seperti itu dan sebagainya. Dan adik-adik tahu para ulama itu memperdalam ilmu agama itu adalah sejak kecil. Contoh Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i itu usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, adik-adik, bayangkan 10 tahun ini usia berapa ya Kak Kai? Usia berapa? 9 tahun, masih setahun lagi ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i 10 tahun sudah hafal Al-Quran, 15 tahun sudah menjadi mufti. Mufti itu orang yang ahli ilmu fikih kemudian memberikan fatwa. Bayangkan usia 15 tahun itu sepadan anak SMA ya, tapi sudah bisa menjadi seorang ulama. Nah, itu Imam Syafi'i. Kemudian lagi ada Imam An-Nawawi, ya, pengarang dari kitab Al-Adhkar, ya. Kemudian Riyadhus Shalihin dan masih banyak lagi yang lain, ya. Kemudian Al-Majmu', ya, itu karangan Imam An-Nawawi. Konon adik-adik, Imam An-Nawawi ini ketika kecil hobinya itu membaca buku, membaca kitab, belajar ilmu agama. Suatu hari Imam An-Nawawi ini diajak teman-temannya untuk bermain sepak bola atau bermain seperti halnya anak-anak kecil yang lain. Tapi Imam An-Nawawi kecil ini tidak mau, bahkan sampai menangis. Bayangkan, diajak main malah nggak mau, malah nangis, kemana-mana selalu bawa buku. Kemudian ada seorang ulama yang lewat melihat, akhirnya melerai. Ada apa ini? Ternyata Imam An-Nawawi ini nggak mau diajak main gara-gara hobinya itu mempelajari kitab, mempelajari ilmu agama. Sehingga disarankan oleh ulama tersebut untuk mengirimkan An-Nawawi kecil ini ke ulama untuk belajar ilmu agama lebih dalam lagi. Dan alhamdulillah atas izin Allah menjadi ulama yang besar. Kemudian ada lagi kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang tahu? Nah, Ustaz. Ya, ada kisahnya ya. Ustaz pernah buat YouTube-nya itu bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menuntut ilmu agama sejak kecil, ya, tapi dengan kegigihannya ketika hampir putus asa, dia melihat tetesan hujan yang melubangi batu secara terus-menerus. Kemudian yang awalnya ingin putus asa, dia kembali lagi ke madrasah, menuntut ilmu lagi, lebih giat lagi. Ternyata menjadi seorang ulama yang besar. Bayangkan, awalnya hampir putus asa untuk kembali ke rumah, ibaratnya bahasa kita boyongan, ya, bahasa pondoknya itu boyongan, tapi ternyata atas izin Allah diberikan hikmah dari tetesan batu itu. Makanya namanya Ibnu Hajar, anak batu, ya, Al-Asqalani. Ya, baik dan sekalian, mari kita lihat slide berikut ini. Kenapa sih kita harus belajar ilmu agama sejak kecil, ya? Hari ini Ustaz akan banyak bicara tentang ilmu terlebih dahulu nih, ya, sebagai fondasi belajar ilmu agama. Oke, senangnya menuntut ilmu, ya. Kenapa sih harus kita senang? Karena dengan senang akhirnya kita akan mudah untuk menerima ilmu agama, ya. Kalau kita sudah nggak suka bahasa Arab, nanti kalau setiap pertemuan akan semakin malas. Tapi kalau kita suka bahasa Arab, setiap pertemuan akan selalu dinanti. Wah, seperti siapa nih Kak Kai sini ya? Pekan kemarin sudah siap-siap, ternyata masih pekan berikutnya, ya. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa, ya. Jadi syaratnya untuk bisa menyerap ilmu agama dengan baik harus senang terlebih dahulu, adik-adik, ya, dengan bahasa Arab. Wah, sebelumnya kenalan dulu sama Ustaz. Coba lihat, ini Ustaz waktu masih kecil.
belajar ilmu agama itu sejak kecil ya. Foto yang bawah ini ketika Ustaz usia kelas 3 SD adik-adik. Ya, waktu belum bisa baca Al-Quran, ya, belum bisa baca kitab, ya, masih unyu-unyu gitu ya, di pesantren di Pekalongan, belajar membaca Al-Quran, belajar tajwid, ya, diawali seperti itu. Tapi dengan kegigihannya, alhamdulillah terus naik. Nah, yang dipoto sebelah kiri ini itu Ustaz kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD ini Ustaz sudah mulai belajar Nahwu Shoroh, ya, kitab Amsilah Tasrifiyah, ya, Al-Jurumiyah, ya, dan berbagai kitab macam yang lainnya. Seperti kitab Amsilah Tasrifiyah Shoroh, itu dulu Ustaz sudah hafal ya, kitab yang warnanya kuning itu. Nah, oke. Jadi adik-adik jangan sampai merasa terlalu kecil belajar ilmu agama, ya. Siap menuntut ilmu? Halo? Siap menuntut ilmu sejak kecil, ya. Ustadz aja yang belajar ilmu agama sejak kecil itu selalu merasa kurang loh, selalu merasa masih bodoh, masih banyak ilmu yang belum dipelajari, ya. Karena memang ilmu agama ini, ilmu yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, itu tidak lebih dari tetesan seperti kita menarik jarum di lautan yang luas, kemudian kita ambil ada tetesan air ya adik-adik ya. Itu ibarat ilmu yang dititipkan Allah kepada manusia, ya. Jadi harus selalu merasa kurang dengan ilmu agama. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian kenapa kita harus menuntut ilmu? Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu. Nabi memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Apa dalilnya? Ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim. Ya. Sekarang itu banyak orang menuntut ilmu ketika sudah dewasa. Mereka merasa kesulitan. Karena apa? Sudah hampir terlambat. Ya. Kalau menuntut ilmu itu sejak kecil seperti Kak Kais, Kak Maja, Kak Siras, Kak Vela, ya, kemudian Kak Alia dan sebagainya, itu nggak ada waktu terlambat. Nah, nanti kalau sudah dewasa, tinggal memetik buah daripada ilmu yang dipelajari sejak kecil. Ya. Jadi menuntut ilmu hukumnya apa, adik-adik? Wajib, ya, wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu agama, ya. Dan ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu menerangi daripada kegelapan. Kalau kita berada di ruang gelap, pasti kita kebingungan karena tidak melihat cahaya atau jalan yang akan kita lalui. Tapi dengan memiliki ilmu, itu kita seperti halnya diberikan cahaya terang benderang sehingga kita bisa melewati. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kayak GPS. Kalau ke Jakarta ada GPS, ada ilmunya, kita nggak perlu khawatir. Tinggal kita mengikuti jalan yang sudah diberikan petunjuk sampai di tempat, ya. Karena ilmu adalah cahaya. Dan tahu nggak adik-adik, Allah itu jika menghendaki seseorang itu kebaikan, Dia akan pahamkan tentang agamanya. Jadi kalau adik-adik ini dari kecil sudah senang menuntut ilmu agama, insya Allah Allah sedang suka atau menghendaki kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin, ya. Semoga Allah menghendaki kita dalam kebaikan sehingga kita ditafakuhkan dalam ilmu agama. Oke, kenapa kita harus menuntut ilmu sejak kecil? Tadi selanjutnya adalah bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam Al-Quran apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi kalau kita tidak berilmu, menjadi orang yang bodoh,
di tengah masyarakat pun kita akan tidak terpakai, ya. Artinya tidak bermanfaat, tidak bisa mengangkat kebodohan orang lain, ya. Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu oleh Allah kelak baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bisa menyampaikan ilmu dan sebagainya, ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian ini adik-adik bayangkan kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya penuntut ilmu walau sesaat, maka dia harus menanggung perihnya kebodohan selama hidupnya. Jadi adik-adik sekarang ini mungkin merasakan pahitnya menuntut ilmu. Aduh Ustaz, mempelajari bahasa Arab itu susah, menghafal mufradat, menghafal kaidah nahwu shorof. Tapi ketika kita tidak mau merasakan pahitnya dalam rangka menuntut ilmu, siap-siap merasakan perihnya karena kebodohan selama hidupnya. Bayangkan, kemudian apa? Berikutnya, waman fatahu at-ta'lim waqta syababihi, barang siapa yang tertinggal masa mudanya untuk menuntut ilmu, fakabbir, maka bertakbirlah. Bayangkan, kita diibaratkan kalau tidak berilmu itu seperti halnya kita sudah mati, ya, tidak ada gunanya, ya. Maka fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan berikutnya apa? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu dilihat dari ilmu dan ketakwaannya, ya. Adik-adik sini siapa yang ingin kuliah di luar negeri, coba mungkin di Mesir, ya, di Madinah. Oh, Kak Kais ingin kuliah di mana? Di Mesir. Mesir. Kalau Kak Siras dengar-dengar mau kuliah di Madinah. Iya. Oh, Masya Allah, amin ya rabbal alamin, ya. Ada yang di Mesir, ada yang di Madinah, semuanya boleh. Ilmu agama sangat luas, ya adik-adik, ya. Kalau Kak Maja ingin kuliah di mana? Mesir. Mesir. Kak Vela ingin kuliah di mana? Di mana? Turki. Oh, di Turki, Masya Allah, di Turki, ya. Turki ini sekarang lagi naik daun, ya. Ada banyak pesantren-pesantren yang mengarahkan nanti kuliahnya di Turki, ya. Banyak sekali pesantren-pesantrennya. Bagus sekali. Cita-cita harus tinggi, ya. Ustadz masih ingat waktu kecil kelas 4 SD itu punya cita-cita pingin jadi seorang pengusaha yang bisa mengajarkan ilmu agama. Wah, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa mengajarkan sedikit ilmu yang pernah Ustadz pelajari, ya. Jadi setinggi mungkin harus bercita-cita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pesan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, ya. Dalam sebuah syair, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa istihadun wa bulughatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani." Jadi adik-adik, dalam rangka menuntut ilmu ini harus ada 6 syarat yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah cerdas. Cerdas ini mampu menerima pelajaran dengan baik, ya. Artinya tidak hilang akal atau dalam keadaan gila, ya. Nah, ini tidak bisa menuntut ilmu, ya. Yang dimaksud cerdas di sini adalah bisa menerima pelajaran dengan baik, ya. Tidak selalu mungkin tidur, ya, dan sebagainya. Harus cerdas. Cerdas itu siap menerima ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah hirsun. Hirsun ini dalam bahasa Arab artinya bisa rakus, adik-adik, ya. Artinya sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris curious. Rasa ingin tahunya ini besar. Diajari tentang kata kerja. Kata kerja dibagi berapa, ya? Contohnya apa, ya? Nah, itu rasa ingin tahunya besar. Semakin
besarnya rasa ingin tahu, semakin mudah, semakin cepat menerima ilmu agama. Ya, jadi sungguh-sungguh. Karena dalam sebuah pepatah bahasa Arab, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dapatlah ia, sukseslah ia. Jadi kalau ingin belajar bahasa Arab harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh setengah hati, ya, harus sungguh-sungguh. Ketiga, harus dengan bimbingan tadi antusias, ya, antusias itu rasa ingin tahu yang terus-menerus terhadap ilmu agama. Jadi kebalik, ya, hirsun itu antusias, rasa ingin tahu, curious. Kemudian wastihadun, bersungguh-sungguh, ya. Kemudian wabulughatun, harus punya bekal. Bekalnya apa, Ustaz? Mungkin bekal kitab, ya, biaya internet mungkin, ya. Kemudian biaya alat tulis, itu memang harus ada bekalnya, ya. Jadi tidak mungkin kita bisa memperdalam ilmu agama tanpa adanya bekal. Ini menurut Imam Syafi'i, dan memang nyatanya betul, kita harus punya bekal dalam menuntut ilmu. Contoh alat tulis, kuota internet, mungkin HP, ya, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bekal. Kemudian wasuh batu ustadin, bimbingan ustad. Nah, belajar itu harus bersama guru, bersama ustad, bersama pengajar, ya. Tidak bisa kita belajar sendiri tanpa bimbingan. Nanti kayak salah, kita tidak tahu kemana tempat bertanya, ya. Kalau dengan bimbingan ustad, kita akhirnya bisa bertanya kepada ustad. Kemudian yang terakhir, ini adik-adik yang saya pesankan ke adik-adik, ya, waktu yang panjang. Apa yang terakhir, yang keenam apa? Waktu yang panjang. Waktu yang panjang, ya, harus terus menerus. Sekarang yang kelas 3 SD, kelas 2 SD, terus menuntut ilmu. Nanti usia SMP, SMA, kuliah, sepanjang hayat harus menuntut ilmu agama, ya. Kelebihannya orang yang menuntut ilmu agama, adik-adik, itu dalam Islam adalah seperti seorang yang jihad, ya, orang yang jihad fisabilillah. Maka kalau kita sedang menuntut ilmu, kemudian suatu saat diambil oleh Allah, insya Allah syahid, ya, insya Allah syahid. Karena dalam keadaan menuntut ilmu, ya, guru kita berpesan selalulah dalam keadaan menuntut ilmu, supaya suatu saat kita diambil oleh Allah dalam keadaan menuntut ilmu sebagai thalibul ilmi, ya, sebagai orang yang sedang menuntut ilmu agama. Jadi nggak boleh merasa ingin cepat puas. Saya ingin belajar pintar bahasa Arab, 1 bulan harus jago, bisa ngomong, bisa baca kitab. Bisa nggak? Ya, tidak bisa. Harus butuh waktu yang cukup, waktu yang panjang, ya, harus terus menerus, nanti akan menemukan indahnya bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan, ya. Kemudian, nah, tips sukses menuntut ilmu. Nah, ini pesan Ustaz, ya, nanti supaya nanti sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala, ya. Niat ini harus ikhlas. Gak boleh kita niat menuntut ilmu untuk mendapatkan pekerjaan, gak boleh, adik-adik, atau supaya menjadi kaya-raya, itu tidak boleh, ya. Harus pertama adalah karena Allah Ta'ala. Kedua, mengangkat kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Ustaz, saya ingin menuntut ilmu supaya bisa mengajar orang-orang yang tidak tahu di sekitar rumah saya atau di masyarakat. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk urusan duniawi, ingin punya rumah, nah, itu tidak boleh diniatkan dalam rangka menuntut ilmu, adik-adik, ya. Harus karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berdoa, ya. Setiap menjelang taklim selalu kita berdoa sama-sama. Gimana doanya? Doa kita sebelum taklim gimana biasanya?
Kak Kais? Allahumma inna Alka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal ibadah yang Engkau terima. Jadi mintanya itu ilmu yang bermanfaat, ya. Bermanfaat cirinya pada adik, bermanfaat untuk dirinya sebagai pelaku, ya, yang pemilik ilmu. Kedua, bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, ya, menjaga adab. Menjaga adab dengan ustadz, ya. Ustadz dulu ketika masih santri harus benar-benar tidak boleh melawan ustadz, ya, harus benar-benar menjaga adab dengan ustadz maupun dengan sesama thalibul ilmi, ya. Karena kalau yang kita pelajari bahwa seorang mudaris, seorang guru sebenarnya tidak ingin dihormati, tapi yang kita butuhkan adalah keberkahan daripada ilmu supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Sesama thalibul ilmi, ya, tidak boleh umpama saling mengejek dan sebagainya, harus menjaga adab sopan santun. Yang keempat, menulis dan mencatat. Nah, ini tidak kalah pentingnya, ya, karena ilmu itu ibarat buruan. Al ilmu kasoidi, ilmu itu ibarat buruan, ya. Qayyid suyudaka bihablil wafiqah, ikatlah buruanmu dengan tali yang sangat kuat. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau kita menuntut ilmu harus punya alat tulis, ya. Siapkan alat tulis, pulpen, dan buku tulis khusus untuk menuntut ilmu agama, ya. Kemudian yang kelima, mengamalkan. Setelah kita belajar bahasa Arab, dipraktekkan, umpama praktek percakapan, ya. Kemudian praktek dengan ayah bunda bahasa Arab, ya. Dulu waktu di pesantren dengan menuliskannya di benda-benda yang kita hafal, ya, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, mengajarkan dan menyebarkan ilmu kepada orang lain, ya. Jadi kalau sudah bisa, mama saya ingin mengajar bahasa Arab kepada adik saya, ya. Nah, itu bagus yang punya adik, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pesan Imam Asy-Syafi'i, ya, ini tadi yang saya sudah sampaikan, ya. Ilmu itu ibarat buruan, ya. Maka ikatlah dengan ikatan yang sangat kuat, ya. Kemudian faminal hamaqati, termasuk sebuah kebodohan, antasida wazalata, engkau memburu kijang, ya, watabrukaha bainal khalaiqi taliqah, tapi engkau membiarkannya terlepas begitu saja. Nah, maka harus kita ikat dengan tulisan ilmu itu, ya. Karena ilmu ibarat adalah sebuah buruan. Oke, ini ada yang penting, ya. Ada sifat ilmu. Sifat ilmu ini yang dilekatkan kepada ilmu sifat ini. Yang pertama, ilmu itu dibagi semakin bertambah. Kalau harta kan dibagi semakin banyak atau berkurang? Umpama berkurang, ya. Umpama Ustaz punya uang 1 juta, dibagi sama anak 5, 200.000, semakin berkurang, ya. Tapi kalau ilmu Ustaz 10, dibagi ke KAI 10, ke VLA 10, semakin bertambah atau semakin berkurang? Kalau ilmu bertambah, betul sekali, ya. Kemudian yang kedua, ilmu itu diulang semakin melekat, ya. Jadi kalau kita mau mengulangi ilmu, umpama hari ini kita belajar kosakata di kelas, kita ulangi lagi, akan semakin melekat, ya. Jadi nggak boleh bosan. Ustaz, ini sudah pernah nih Ustaz, nggak boleh, ya. Dalam kitab
taklim wal muta'alim tidak boleh berkeluh kesah ketika ilmu itu diulang, karena sifat daripada ilmu semakin diulang semakin melekat. Ya. Kemudian terakhir, ilmu itu menjaga pemiliknya, ya, seperti halnya pesan Imam Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma. Ilmu akan menjagamu, beda dengan harta. Tapi kalau harta, kitalah yang menjaga harta. Kita yang menjaga mobil, dikunci, ditaruh di dalam pagar, ya. Uang harus dilaci. Tapi kalau ilmu itu akan menjaga kita. Kita mau ke tempat yang asing, nggak perlu takut karena kita punya ilmu. Ya, itu perbedaan daripada ilmu dan harta. Kalau harta bisa habis, kalau ilmu tidak habis dengan mengamalkan. Oke, kita lanjutkan ya. Tahapan dalam menuntut ilmu. Kita akan hari ini banyak bicara tentang ilmu, biar adik-adik punya landasan yang kuat. Kenapa saya belajar bahasa Arab? Ya. Yang pertama, tahapan dalam menuntut ilmu menurut Sufyan Ats-Tsauri, yang pertama adalah diam. Ya, jadi nggak boleh bicara sendiri, ya, harus mau mendengarkan. Ya, kemudian kedua, mendengarkan dan menghafalkan. Jadi kalau dalam belajar bahasa Arab harus selalu diiringi dengan hafalan kosakata, hafalan kaidah, ya. Tidak mungkin kita memperdalam bahasa Arab tanpa menghafal, ya. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah mengamalkannya, mempraktekannya. Umpama kita setelah tahu kaidah nahwu sharaf, kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bedah berkata, ini sebagai apa, sebagai apa. Nanti Ustaz akan ajarkan ya ke program nahwu sharaf bagaimana cara membaca kitab, kemudian cara membedah kalimat dalam bahasa Arab, cara menyusun susunan kata dalam bahasa Arab. Yang terakhir adalah menyebarkan dan mengajarkannya. Orang yang dikaruniai ilmu tidak boleh pelit, ya. Umpama Pak Kas ini tahu arti daripada kata ghazalatun. Mana ghazalatun? Ghazalah Kak Bella, Kak Kais. Ghazalut sejenis hewan yang ada di hutan. Nah, itu ditanyain sama temen yang sampingnya, apa artinya ini? Ah, nggak mau ah. Nah, itu dilarang sama agama, bisa dilaknat, ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu agama. Kalau ditanya harus bisa berani menjawab, ya, tidak boleh disembunyikan. Sekarang kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Ya kan? Kalau adik-adik yang sudah pernah belajar bahasa Arab bersama Ustaz, seperti Kak Kais, Kak Vela, Kak Sira juga pernah, ya. Kemudian ada Kak Agnia, Kak Tia, itu insya Allah sudah paham kenapa harus belajar bahasa Arab. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, ya. Yang pertama, alasan belajar bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis, bahasa ilmu agama. Jadi Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan hadis itu menunjukkan kemuliaannya, ya. Maka barang siapa yang mempelajari bahasa Arab sejatinya mempelajari bahasa Al-Quran dan hadis, ya. Kita nggak akan mungkin bisa memperdalam Al-Quran dan hadis tanpa bahasa Arab. Kalau memperdalam hukumnya wajib, maka mempelajari bahasa Arab bisa menjadi hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya. Ya, seperti itu. Ini yang kedua apa? Kita dibaca sama-sama. Sumber ilmu agama Islam. Sumber ilmu agama Islam. Jadi ilmu itu diturunkan dari Rasulullah ke ulama, ke para sahabat, ya, kemudian para tabi'in, para tabi'in, kemudian para salafus salih, itu semuanya dengan bahasa Arab. Maka kalau ingin memperdalam ilmu agama, wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menguasai ilmu nahwu,
ilmu alat, nahwu dan shorof, maka dia bisa menguasai semua ilmu agama. Ya, karena itu adalah kunci daripada ilmu agama Islam. Yang ketiga apa dibaca coba? Bahasa surga, ya. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Ya, dalam hadis dikatakan kelak nanti kita bisa bahasa Arab surga atas izin Allah, ya. Jadi sebelum masuk surga kita sudah latihan terlebih dahulu melayakkan diri, ya, sebagai penghuni surga insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Tips langkah mahir bahasa Arab. Siapa yang ingin jago bahasa Arab? Angkat tangan. Oh ya, semuanya ingin jago bahasa Arab, ya. Yang pertama harus berani mengucapkan. Jadi kalau belajar ilmu bahasa Arab sama Ustadz di Al-Kalam, tidak boleh hanya diam. Umpama Ustadz bilang, ikutin kata Ustadz. Kita kolamu harus mau melafalkan, mengucapkan dengan suara yang keras, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, hafalkan. Harus berani menghafalkan kosakata. Setidaknya untuk bisa bicara bahasa Arab itu kita harus hafal 250 sampai 500 kosakata. Ya. Jadi kalau sudah ada 250 sampai 500 kosakata, tinggal belajar merangkainya, ya. Belajar merangkai. Kemudian mempraktekkan. Setelah hafal ditambah belajar berbicara, ditambah kaidah bahasa, insya Allah semakin jago bahasa Arab. Kemudian mengerjakan, entah itu nanti ada tugas, ya, baik lisan maupun tulisan, harus mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustaz. Kemudian tahapan belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah kosakata. Di sini ada 2 program, adik-adik, ya. Ada yang al-muntas seperti Kak Maja, ya. Kemudian ada lagi Kak Siraj, itu memperbanyak kosakata terlebih dahulu. Ya, seperti Kak Kais, Kak Vela, Kak Agnia, Kak Kia ini sudah belajar sama Ustadz lebih dari 6 bulan, ya, Kak Kais, ya. Berapa? Ya. Jadi harus mau melalui proses yang cukup panjang untuk belajar bahasa Arab. Apalagi belajar kita cuma seminggu 2 kali, ya. Beda sama di pesantren. Kalau di pesantren kita belajarnya setiap hari, ya. Pagi belajar, sore belajar, bertemu sama teman wajib belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Tapi karena kita non pesantren, ya, maka pertemuannya pun masih semakin jarang, masih 2 kali seminggu, ya. Maka harus membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses. Tapi nanti setelah bisa bahasa Arab itu akan merasakan kenikmatan belajar bahasa Arab. Kapan Ustaz? Ketika kita mendengarkan Al-Quran tiba-tiba paham. Suatu hari kita pas bangun subuh tiba-tiba di masjid mendengar suara bacaan Al-Quran yang kita pahami, ya, seolah-olah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga hati kita semakin tenang, bertambah imannya. Nah, itu adalah salah satu manisnya kita belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, belajar kaidah bahasa. Nah, ini tahapan yang kelas berikutnya, program nahwu shorof, ya. Ustaz, apa nggak terlalu kecil belajar bahasa Arab dari kelas 4, 5, 6 SD? Enggak, malah justru waktu yang tepat. Karena dulu Ustaz usia itu sudah belajar nahwu shorof, sudah hafal amsilah tasrifiyah, sudah hafal al-jurumiyah, Ustaz. Ya, jadi jangan merasa terlalu kecil dalam mempelajari ilmu agama. Sedini mungkin semakin baik, ya. Banyak adik-adik di sekeliling kita ini orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tapi lupa menanamkan bagaimana kecintaan terhadap ilmu agama, ya. Jadi menghafal Al-Quran itu bagian yang lain, mencintai ilmu agama bisa jadi bagian yang lain, dan itu ada irisannya.
jika bisa dipadukan ketika umpama Kak Kais ini ikut program hafalan juga ikut program bahasa Arab, jadi semakin cinta terhadap ilmu agama, sehingga nanti ketika menghafal juga berusaha memahami, semakin mudah untuk menghafal. Demikian juga Kak Kela, Kak Tia, Kak Aznia, ya, Kak Sirat, Kak Alia, ya. Mohon maaf, Ustaz banyak yang beberapa yang belum kenal ya. Nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah Ustaz akan semakin. Ada Kak Andi Akila ya, juga ada yang ya seperti itu. Berikutnya setelah kita belajar nahwu shoroh, baru berikutnya adalah berlatih percakapan dan membaca kitab. Ya. Jadi kalau kita mau berproses, insya Allah kita akan ajarkan bagaimana cara membaca kitab tanpa harokat. Ada yang mau belajar membaca kitab? Ya. Alhamdulillah ya, semuanya harus siap belajar bahasa Arab. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Keterampilan bahasa yang bisa dilatih, ada percakapan, ya, ada membaca kitab, ya, kemudian dengan mendengarkan film bahasa Arab, ya, atau juga bisa dengan menulis, ya, menulis bahasa Arab, ya, al-insya, seperti mengarang, ya, itu adalah keterampilan-keterampilan yang bisa dilatih dalam ilmu daripada bahasa. Jadi nggak hanya percakapan. Harapan kita itu pintar ngomong, pintar membaca, pintar menulis, dan juga pintar mendengarkan. Ya. Sehingga ketika kita mendengarkan pidato bahasa Arab atau syekh yang berbicara bahasa Arab itu paham. Ya. Oke. Baik, adik sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung daripada pembukaan program ini. Program ini memang kita tidak memprioritaskan banyaknya peserta, tapi kita lebih bagaimana memaksimalkan peserta yang ada itu benar-benar bisa efektif mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Ya, seperti Kak Sultan, ini ada Kak Sultan hadir, Kak Akila, Kak Alia, ada yang santri baru yang baru belajar bahasa Arab bersama Al-Kalam Kids. Oke, Ustadz buka pertanyaan ya tentang pentingnya menuntut ilmu agama atau dasar-dasar bahasa Arab. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kira-kira bahasa Arab itu susah atau mudah? Susah mana dengan bahasa? Mudah, betul sekali ya. Mudah mana dengan bahasa Inggris? Dua-duanya ya. Tapi banyak kan teman-teman Indonesia bahasa Indonesia ya, itu merasa bahasa Inggris lebih mudah. Dan memang benar bahasa Arab itu susah dari, tapi kemanfaatannya itu besar. Jadi pentingnya sesuatu itu bisa dilihat dari manfaatnya. Semakin manfaatnya semakin besar, maka semakin utama sesuatu tersebut. Contohnya adalah bahasa Arab. Contohnya kenapa Ustaz bilang bahasa Arab itu tentang susah? Pertama, kata ganti bahasa pada berapa? Domir 14 ya. Kalau bahasa Indonesia cuma ada 6. Bayangkan, bahasa Inggris cuma ada 6 juga ya. Jadi memang bahasa Arab itu kompleks ya, agak rumit. Kadang satu arti itu bisa banyak makna. Nah, itu bahasa Arab ya. Bahasa yang paling kaya di dunia adalah bahasa Arab ya. Jadi memang harus butuh usaha yang keras, tapi manfaatnya insya Allah besar. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi saya buka pertanyaan. Oke, coba saya ingin sapa dulu ya. Kak Alia, halo Kak Alia yang baru-baru.
hadir? Kak Akila hadir? Halo Kak Akila. Hadir. Kak Akila kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD. Wah, berarti lebih kecil semakin hebat. Ya, Ustaz belajarnya dari kelas 3, ini kelas 2 sudah belajar. Maka luar biasa. Ya, kemudian ada lagi Kak Maja, kelas berapa Kak Maja? Kelas 3. Kelas 3. Kemudian ada Kak Siraj. Kak Siraj kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya. Kak Alia, halo Kak Alia kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Oh, betul sekali ya. Kelas 6 dulu Ustaz sudah belajar ilmu shorof dan hafal amsilah tasrifiyah. Hafal tasrifan itu sudah apa? Alhamdulillah. Ya, tapi tetap terus belajar karena memang bahasa Arab ini ilmu yang sangat luas. Ya, alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan besok ya kelas perdana untuk program Al-Mumtaz. Untuk Nahwu Shorof dimulainya adalah hari Sabtu ya, hari Sabtu dan Ahad. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkaitan tentang ilmu, pentingnya menuntut ilmu bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat ya. Terus semangat belajar ilmu agama. Coba saya ingin tanya, siapa yang punya cita-cita masuk pesantren? Ya, ya semuanya harus punya cita-cita masuk pesantren. Ya, masuk pesantren di mana Ustaz? Di mana saja? Silakan dipilih bersama ayah bundanya. Ustaz akan selalu mendorong santri-santri Al-Kalam ini jadi santri pondok pesantren. Gitu ya. Baik, kita tutup belajar kita pada sore hari ini sebagai pembukaan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid din wal akhirah. Tatim bi tilawatil kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.